Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mela Arimbi, NIM saya 119176, jurusan manajemen. Oke, kali ini saya akan membahas terkait salah satu materi dengan tema Managing e-Business dengan judul yang saya angkat yaitu implementasi e-Business infrastruktur sebagai dasar implementasi Customer Relation Management pada aplikasi Traveloka dengan sistem B2C atau Business to Customer. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan dan implementasinya. Traveloka merupakan salah satu unicorn pertama di Indonesia dengan memiliki tujuan sebagai sebuah platform yang berguna untuk pemesanan segala kebutuhan perjalanan. Traveloka termasuk dalam jenis bisnis ke konsumen atau bisa disebut B2C atau business to customer. Nah, dalam suatu pelaksanaan perusahaan yang akan mengaplikasikan e-bisnis dalam usahanya tentunya membutuhkan rencana agar penerapannya itu bisa efektif dan selain itu juga untuk menjalankan e-bisnis, hal yang perlu diperhatikan yaitu infrastrukturnya, yang merupakan, salah satunya yaitu hardware, software, dan konten yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis yang baik. Seperti yang kita ketahui, bahwa Traveloka yaitu memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan untuk mencari maskapai penerbangan, kereta api, penginapan, pertunjukan seni, paket perjalanan wisata, objek wisata, kemudian bisa juga untuk membeli pulsa prabayar, pembelian tiket bis, serta membuat reservasi. Eee Kemudian selain itu juga Traveloka dapat untuk melakukan pemesanan atau pembelian layanan dan sebagainya. Kemudian dampak terhadap bisnis perusahaan. Penerapan B2C menawarkan banyak kelebihan baik kepada pelaku bisnis maupun kepada konsumen seperti kemudahan dalam melakukan transaksi, karena pelaku bisnis dan pelanggan tidak perlu berada pada suatu tempat yang sama. Maka dari itu, banyak pelaku bisnis yang tertarik menerapkan B2C. Dengan adanya Customer Relation Management, dapat mempermudah berjalannya konsep B2C yaitu suatu proses di mana penjual atau produsen yang berhadapan langsung dengan pembeli atau konsumen. Nah, tentunya komponen-komponen ini itu memberikan dampak kepada perusahaan maupun konsumen yang mereka itu sama-sama memiliki hubungan mutualisme atau sama-sama menguntungkan. Perusahaan dapat mempermudah dan memperluas jaringan target pasarnya dan untuk konsumen dapat dengan mudah mengakses maupun mendapatkan fasilitas ataupun fitur yang disediakan. Kemudian masuk pada dampak terhadap supplier atau customer atau masyarakat. Traveloka menyediakan platform online sehingga dapat digunakan untuk mencari maskapai penerbangan, kereta api, penginapan, pertunjukan seni, paket perjalanan, wisata, objek wisata, kemudian pulsa prabayar pun ada, pembelian tiket bus, serta membuat reservasi atau pemesanan dan atau pembelian sebuah layanan. Kembali lagi dengan pembahasan Traveloka, dengan kelengkapan fitur dan fasilitas yang diberikan atau ditawarkan oleh Traveloka ini dapat mempermudah konsumen dan memenuhi kebutuhan mereka. Dengan menggunakan konsep B2C maupun CRM yang berorientasi kepada kepuasan dan memberi rasa nyaman konsumen dengan memanfaatkan teknologi berbasis infrastruktur e-bisnis. Tentunya dengan segala kelebihan dan pastinya terdapat beberapa kendala. Dalam studi case kali ini, saya ambil contoh kerap kali terjadi permasalahan refund yang lama dan juga ketidaksesuaian informasi sistem booking online di hotel dengan mitra pada aplikasi Traveloka. E-bisnis perusahaan dalam mensupport implementasi.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan yang akan mengaplikasikan e-bisnis dalam usahanya tentu membutuhkan rencana agar penerapannya bisa efektif. Mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer, dan internet seoptimal mungkin merupakan hal yang paling dasar yang harus disiapkan sebelum memanfaatkan e-bisnis. Membangun halaman website untuk membangun jalinan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Next. Cara implementasi dan change management perusahaan. CRM adalah kustomisasi dan personalisasi produk dan layanan secara real time berdasarkan kebiasaan beli, keinginan, dan kebutuhan konsumen. Adapun fungsi-fungsinya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu merupakan penggambaran hubungan sistem dengan konsumennya. Kemudian yang kedua yaitu usaha perusahaan dalam menjaga hubungan dengan konsumennya. Kemudian yang ketiga yaitu strategi bisnis perusahaan, dan yang keempat sebuah tool untuk memahami konsumennya. Bisa di next. Maaf ke sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, saya jelaskan lagi untuk cara implementasinya. eh bisnis business to customer adalah suatu proses bisnis di mana penjual berhadapan langsung dengan pembelinya atau konsumen. Hal ini saling berkaitan. Sifat dari bisnis tersebut adalah terbuka dan bebas dimanfaatkan oleh halayak umum. Cara aksesnya ini melalui sebuah website yang disediakan oleh penjual. Pada perusahaan B2C, teknologi interaktif memungkinkan perusahaan untuk membuat akses kepada konsumen dengan memanfaatkan teknologi sesuai konsep CRM. Proses transaksi ini bisa dimulai dari ketika konsumen melakukan pemesanan suatu produk melalui website atau melalui aplikasi perusahaan. Ketika produk yang sudah dipilih dan akan dibeli sudah diputuskan, maka konsumen akan masuk kepada halaman atau halaman website atau aplikasi Traveloka ini, dan konsumen ketika melakukan pembayaran pun tidak harus melakukan pembayaran secara langsung, akan tetapi bisa dilakukan melalui transfer bank atau m-banking. Kemudian ketika pembayarannya sudah selesai, maka Traveloka atau perusahaan dapat memberitahukan tentang pemesanan tersebut, kemudian perusahaan akan mengirimkan produk yang dari gudang dengan menggunakan jasa pengirim. Kalau misalkan belinya tiket ya nanti masuk ke emailnya kita gitu, tiketnya sudah terbit gitu kan biasanya. Kemudian bisa di next. Identifikasi permasalahan. Nah, yang tadi sempat saya singgung sedikit tentang permasalahan yang ada di perusahaan Traveloka. Yang kita tahu bahwa nggak ada yang nggak punya masalah. Pasti semuanya itu memiliki permasalahan. Tidak menutup kemungkinan juga dari Traveloka sendiri. Yang kerap dialami oleh Traveloka ini itu refund tiket booking. Permasalahannya itu misalkan refund tiket tidak kunjung diberikan oleh pihak Traveloka dalam waktu yang lama. Terus permasalahan yang lain yang dialami konsumen terhadap Traveloka yaitu kode bookingnya dan nama konsumen yang belum tercantum dalam sistem hotel, sehingga konsumen itu harus mengurus kendala ulang yang ada, bahkan memutuskan untuk mencari akomodasi yang lain. Nah, masalah-masalah ini tuh biasanya itu disebabkan dari pihak manajemen yang kurang memperhatikan masalahnya terhadap konsumen. Dari pelayanannya ataupun pengaduannya, karena konsumen dan pihak Traveloka tidak bertatapan langsung kan, mereka hanya berinteraksi melalui monitoring secara daring terhadap kendala yang terjadi. Jadi nggak bisa langsung
membicarakan masalah atau kendala yang terjadi secara langsung seperti itu. Kemudian bisa di-next, kita masuk ke solusinya. Untuk solusi yang pertama, yaitu cross-selling and upselling. Cross-selling and upselling ini tuh perusahaan itu harus menciptakan hubungan yang lebih erat kepada pelanggan, yaitu dengan perusahaan ini harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk atau jasa, serta tanggap dalam penanganannya, seperti itu. Kemudian yang solusi yang kedua ini yaitu direct marketing dan fulfillment. Pemasaran langsung dan pemenuhan permintaan dengan manajemen kampanye pemasaran. Mengatasi kesulitan dalam hal pemasaran dalam banyak saluran dengan memungkinkan perusahaan mengatur, mengintegrasikan, dan meningkatkan program pemasaran. Ini tuh bisa diterapkan dengan pemenuhan permintaan pelanggan yang efektif, dengan menyediakan informasi yang banyak dengan kepada pelanggan dan calon pelanggan, serta itu informasinya itu dengan cara cepat, mudah, dan efisien. Kemudian solusi yang ketiga yaitu customer service and support. Aplikasi yang mendukung bagi petugas lainnya, maaf, aplikasi yang mendukung bagi petugas layanan pelanggan bekerja sama sehingga dapat mengatur dan menyelesaikan permintaan layanan dari pelanggan dan mendapatkan informasi yang detail yang dibutuhkan untuk mengenai pelanggan. Tujuannya yaitu untuk mencapai agar dapat menyelesaikan permasalahan pelanggan secara efektif dan efisien juga. Kemudian eh, solusi yang keempat yaitu field service operation. Operasi layanan di lapangan adalah perpanjangan layanan pelanggan yang dilakukan jika permasalahan tidak selesai lewat aplikasi yang disediakan oleh Traveloka ini. Eh, ini tuh merupakan opsi pendukung dari aplikasinya itu. Kemudian yang kelima, solusi yang kelima yaitu retention management. Menggunakan sumber daya perusahaan yang terbatas untuk pelanggan yang menguntungkan dengan cara membedakan pelanggan atau segmentasi pelanggan berdasarkan tipe layanan yang didaftarkan dan juga historis transaksinya. Untuk mencapai hasil yang efektif, dibutuhkan pengambilan informasi pelanggan dengan sangat detail, sehingga perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih personal dan membedakan antara pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lainnya. Lalu, mereka itu dikomunikasikan dengan mitra terkait. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulannya. Next. Next. Jadi kesimpulannya, Traveloka itu merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memesan berbagai macam kebutuhan perjalanan seperti tiket pesawat, pemesanan kamar hotel, dan lain sebagainya. Dengan adanya aplikasi ini tuh, eh, kita tahu bahwa konsumen itu lebih mudah kan untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Kemudian dalam pembahasan kali ini untuk membangun e-bisnis diperlukan berbagai komponen maupun konsep yang matang. Tentu saja hal ini tidak lepas dari peran teknologi. Di sisi lain, jika kita memperhatikan konsep customer relationship management yang berorientasi pada bisnis to customer atau B2C, hal ini dapat memberikan kepuasan pada konsumen sehingga e-bisnis dapat dimaksimalkan. Kemudian, saran bagi pihak perusahaan untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya pada situs Traveloka, kemudian perusahaan juga perlu lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari konsumen
dan selalu memperhatikan brand image yang positif dari situsnya Traveloka sendiri, karena brand image itu kan sangat berpengaruh bagi konsumen karena brand image ini melekat pada benaknya konsumen, yang dapat meningkatkan niat untuk melakukan sebuah pembelian pada platform Traveloka ini. Selain itu, untuk menjaga kepuasan maupun kepercayaan konsumen, maka perlu dilakukannya evaluasi maupun inovasi secara berkala yang juga meningkatkan komunikasi dari pihak terkait. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kurang maksimal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.